Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmala Sekirti Rasida. Di sini saya mau menjelaskan mengenai BEP atau break even point. Jadi break even point atau BEP adalah titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan. Nah, tidak jadi kerugian atau keuntungan. Nah, total keuntungan dan kerugian ada pada posisi 0 titik break even point, yang artinya pada titik ini perusahaan tidak mengalami kerugian ataupun mendapat keuntungan. Laba akan diperoleh jika produksi dan penjualannya melampaui titik impas. Nah, cara ini digunakan jika perusahaan hanya menghasilkan satu macam barang atau beberapa macam barang dengan bauran penjualan konstan. Nah, selanjutnya itu ada asumsi-asumsi penerapan BEP. Yang pertama itu BEP biaya tetap tidak berubah-ubah, dan yang kedua biaya variabel bervariasi dalam perbandingan yang konstan. Nah, harga penjualan per satuan konstan. Asumsi yang selanjutnya hanya untuk satu macam barang. Jika lebih maka bauran penjualan harus konstan. Yang selanjutnya hubungan antara biaya tetap dan biaya variabel tidak bervariasi. Nah, ada kesesuaian antara produksi dan penjualan. Itu ada break-even analysis. Break-even analysis ini merupakan dasar dari seluruh metode break-even. Fungsi break-even analysis untuk mengetahui volume penjualan akan menghasilkan keuntungan atau kerugian. Nah, selain manfaat ini, ada juga 3 manfaat yang menjadi dasar break-even analysis. Yang pertama itu ada memberikan informasi banyaknya investasi yang dibutuhkan agar dapat mengimbangi pengeluaran awal. Nah, jadi di break-even analysis ini ada informasi agar bagaimana caranya mengimbangi pengeluaran di awal gitu. Nah, yang kedua itu ada memberi margin sebagai langkah pembatasan supaya tidak mengalami kerugian. Nah, selanjutnya digunakan secara luas baik dalam analisa jual beli saham dan menganalisa budget dari proyek yang ada di perusahaan. Tuh. Nah, selanjutnya juga ada komponen penghitungan dasar. Yang pertama ada fixed cost. Seperti yang kita tahu, fixed cost adalah biaya tetap. Artinya dia tidak akan berubah meskipun produksinya berubah gitu. Jadi biaya tetap itu seperti alat-alat yang dibutuhkan mungkin akan habis per tahun atau tidak akan pernah habis gitu, seperti gunting atau meja kantor gitu atau apalah itu yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut gitu. Jadi fixed cost ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli produk yang tidak akan cepat habis gitu. Sedangkan ada variable cost. Variable cost atau biaya variabel itu biaya yang berubah-ubah sesuai dengan volume penjualan dan volume produksi. Jadi kalau variable cost ini adalah biaya untuk bahan-bahan baku produksi yang akan habis pada setiap kita produksi gitu. Jadi volume penjualan yang meningkat akan mempengaruhi peningkatan pada biaya variabel. Ada juga penghasilan atau revenue. Penghasilan atau revenue adalah merupakan jumlah pendapatan yang kita atau yang perusahaan terima dalam penjualan barang atau jasa gitu. Nah, ada laba juga atau profit. Laba atau profit merupakan sisa penghasilan setelah dikurangi biaya tetap dan biaya variabel. Jadi kayak laba ini adalah keuntungan yang bersih gitu, sudah dikurangi oleh modal awal atau biaya tetap dan biaya variabel. Tuh. Nah, selanjutnya juga ada rumus untuk penghitungan BEP rupiah. BEP rupiah itu sama dengan biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel dibagi hasil penjualan. Nah, ada juga untuk menghitung BEP unit atau untuk mengetahui berapa unit yang akan kita peroleh gitu ya, biaya tetap dibagi kontribusi persatuannya gitu. Nah, juga di sini juga ada contoh yang sudah kita tahu ya. Kita kan sudah pernah bikin cash resin gitu. Jadi selanjutnya kita mau menghitung nih bagaimana pendapatan kita gitu tentang cash resin ini. Nah, jadi di sini udah ada biaya tetapnya dan biaya variabelnya gitu. Yang pertama biaya tetapnya itu 210.000, biaya variabelnya itu 235.000. Nah, selanjutnya kita hitung biaya dan harga per unit. Yang pertama-tama kita akan membagi dulu biaya tetap yang dibutuhkan per bulannya. Jadi biaya tetap itu yang dikeluarkan untuk produksi cash bond ini itu kan satu tahun itu 210.000 dibagi 12 bulan agar kita mengetahui berapa sih per bulannya gitu. Jadi per bulan itu 17.500 itu total produksi yang dikeluarkan per bulannya gitu kan. Yang pertama itu tadi kan kita udah dapetin 17.500 itu biaya tetap yang dibutuhkan satu bulannya. Terus yang kedua ada produksi yang dikeluarkan per bulan itu 17.500 ditambah biaya variabelnya tadi 945.000. Nah, sama dengan 962.500. Nah, terus ada juga biaya harga per unit. Harga per unit tadi adalah total biaya produksi dikurangi unit yang telah dibuat gitu, telah diproduksi sesuai dengan biaya variabel yang tadi ya yang sudah dihitung. Nah, jadi kalau di sini kita itu memproduksi satu bulan itu 50 buah atau 50 unit cash bond. Jadi 962.500 dibagi 50 unit gitu. Jadi hasilnya 19.250. Nah, di sini harga penjualnya kita taruh itu Rp30.000. Selanjutnya kita hitung untuk modal awalnya. Jadi yang pertama itu modal awal adalah modal biaya tetap atau fixed cost ditambah variable cost untuk 1 bulan variable costnya, dan biaya tetapnya itu ya untuk 1 tahun. Jadi 210.000 ditambah 735.000 karena ini adalah termasuk modal awal. Jadi modal awalnya adalah 945.000 gitu kan. Selanjutnya BEP nya
BEP harganya adalah total biaya produksi 1 bulan dibagi berapa unit yang telah diproduksi gitu. Tadi kan kita sudah memproduksi 50 unit, jadi 945.000 dibagi 50 buah sama dengan 18.900 itu titik impas untuk per unitnya. Jadi 18.900 per unit untuk mencapai titik impas. Sedangkan kita di BEP produksi ini kita hitung total biaya produksi 1 tahun dibagi harga per piece-nya. Jadi per piece-nya tadi kita taruh harganya adalah Rp30.000. Jadi Rp945.000 dibagi Rp30.000 sama dengan 32 buah. Nah, jadi untuk mencapai titik impas, maka dalam 1 bulan kita harus memproduksi sebanyak 32 buah minimal ya, dengan harga 30.000 per produknya. Gitu. Selanjutnya ada analisis keuntungan. Nah, ini analisis keuntungannya kita taruh setelah tahu kan tadi BEP-nya adalah 18.000, sedangkan kita jual 30.000, berarti kita pasti ada keuntungan di sini. Nah, sekarang kita hitung untuk pendapatan cash hias yang terjual dikali harga jual. Nah, sekarang kita kali 50 dikali 30.000 sebenarnya 1.500.000. Nah, jadi total pendapatan dalam 1 bulan adalah Rp1.500.000. Nah, sekarang keuntungan bersihnya berapa nih? Jadi keuntungannya adalah pendapatan dikurang total biaya produksi. Pendapatannya tadi sama dengan Rp1.500.000 dikurang 962.500. Jadi sama dengan 537.500. Jadi keuntungan yang diperoleh dengan menjual 50 cash per bulannya dengan harga Rp30.000 per unit dalam 1 bulan adalah Rp537.500. Itu keuntungan yang kita dapat. Nah, sekarang kita dapat memperoleh 50 cash hias gitu. Nah, cash hias yang harus dijual per hari 50.000 dibagi 30 hari. Sedangkan cash hias yang harus dijual per harinya adalah 50 dibagi 30 hari. Nah, jadi 50 dibagi 30 adalah 2. Nah, jadi 2 cash yang bisa kita jual per harinya minimal untuk mencapai titik untuk bisa mengembalikan modal. Nah, maka payback periodnya BEP produksi dibagi penjualan per hari, yaitu 32 dibagi 2 sama dengan 11 hari. Jadi modal akan kembali dalam 11 hari dengan menjual cash 2 piece per harinya minimal. Nah, selanjutnya ada grafik biaya total. Jadi di sini ada rupiah dan volume unit untuk garisnya dan ada titik bulat. Nah, P adalah biaya tetap pada kapasitas produksi. Nah, di antara biaya total dan tetap ada biaya variabel yang akan berubah setiap pertambahan volume atau pengurangan volume pembelian untuk penjualan. Oke, nah selanjutnya juga ada grafik break even point. Nah, break even point ini adalah dimana itu ada titik pertemuan antara penjualan dan biaya total. Itu. Nah, di sini kan ada biaya totalnya tuh yang garis biru miring dan ada biaya variabel biaya tetap. P adalah biaya tetap pada kapasitas produksi ya. Nah, titik pertemuan itu disebut BP. Nah, ada juga pemetaan BP yang di arsir hijau adalah daerah laba dan yang pink adalah daerah rugi. Sedangkan titik pertemuan di antara keduanya adalah titik impas atau break even point. Nah, itulah tadi break even point yang dimaksud adalah titik impas di mana perusahaan akan mengalami titik impas saat antara keuntungan dan kerugian itu seimbang, impas gitu. Jadi BP sama aja titik impas gitu. Nah, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.